Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK SMA Negeri 1 Cikembar untuk kelas 11. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Kita mulai saja ke pembahasan materi yang akan kalian pelajari pada kesempatan ini. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sebelum ke materi, mungkin dari sekian banyak anak-anakku ini pernah waktu kecilnya menonton film, ya, videonya seperti ini. Ya. Ada yang udah tahu ini film apa? Nah, ini adalah film judulnya Lilo and Stitch. Ya. Itu menceritakan tentang anak yang hidup di pantai, ya, perairan. Bagaimana dia melakukan gerakan renang, ya. Sampai sini udah paham apa yang akan kita bahas mengenai materi hari ini, ya. Jadi dia berjuang dengan renang, gerakannya menyerupai gerakan katak. Berenang menyerupai gerakan katak. Nah, untuk pembahasan kali ini itu KD 3.8, ya, sesuai dengan video tadi yang ditayangkan, itu menganalisis keterampilan 2 gaya renang. Pada kesempatan ini kita akan membahas 1 gaya renang, dan insya Allah minggu depan ada lagi pembahasan ke renang berikutnya, ya. Yang pertama yaitu renang gaya dada, ya. Tadi video itu menyerupai gerakan katak, istilah lainnya itu gerakan katak, ini renang gaya dada. Yang akan dibahas berkaitan dengan renang gaya dada ini, posisi badan, ya, pada saat berada di permukaan air, ya. Kemudian yang kedua, gerakan kaki ini, gerakan kaki. Yang ketiga, gerakan lengan, ya. Yang keempat, gerakan mengambil atau teknik mengambil napas. Dan yang kelima, kombinasi gerak. Kombinasi gerak ini itu gabungan atau gerakan dari gerakan kaki, kemudian gerakan lengan, dan cara mengambil napas dikombinasikan dalam satu gerakan, yaitu renang gaya, gerakan renang gaya dada. Oke. Renang gaya dada ini disebut dengan istilah lainnya gaya katak. Kenapa disebut renang gaya katak? Karena bentuk gerakan renang gaya dada ini menyerupai gerakan katak pada saat berenang, ya. Hampir mirip. Kalau menyerupai gaya kupu-kupu itu merupakan gaya renang gaya dolphin, ya, disebutnya dengan gaya dolphin. Itu renang gaya kupu-kupu. Kalau renang gaya dada disebut istilah lainnya renang gaya katak. Kita kembali lagi ke pembahasan materi. Pertama, posisi badan, ya. Posisi badan pada saat berenang itu datar di permukaan air dengan posisi kepala lebih tinggi, agak tinggi sedikit daripada kaki, ya. Posisi datar, kepala berada lebih tinggi daripada kaki, sehingga gerakan tendangan kaki berada di dalam air. Jadi posisi kepala di lebih tinggi ini fungsinya untuk gerakan kaki agar berada di dalam air pada saat mengayuh atau menekan, mendorong posisi kaki ini, ya. Posisi bahu tetap sejajar selama gerakan tangan mengayuh. Jadi pada saat tangan mengayuh ke depan, ya, bahu ini tidak miring ke kanan atau ke kiri. Jadi posisinya datar, ya. Oke, kita lihat dalam ilustrasi video
sederhana ini ya. Dari posisi kepala ini. Nah, pada saat mendorong kaki melipat. Nah, posisi kaki ini lebih bawah, kepala lebih tinggi daripada kaki ya. Dorong, kemudian kaki menolak atau mendorong ke belakang ya. Nah, ini gambaran dari atas ya. Posisi kaki tarik, dorong. Tangan tarik, dorong. Posisi kepala naik, dorong. Pada saat naik, ini saya mengambil napas. Pada saat menarik, ini kepala ke atas mengambil napas. Oke. Selanjutnya, yang kedua, gerakan lengan. Gerakan lengan ini mendorong, seperti dalam gambar video ini, mendorong, tarik, mendorong, tarik. Kita lihat dalam pembahasan, dorong kedua lengan lurus ke depan, kemudian gerakan lengan ke samping kiri dan kanan. Jadi mendorong, kemudian tarik ke belakang dengan telapak tangan, posisi telapak tangan ke arah luar. Jadi pada saat menarik, ini telapak tangannya membuka ke luar ya, tarik. Nah, telapak tangannya ke luar. Posisi bahu, sekali lagi ini tidak miring, tapi datar bahunya ya. Kita lihat, nah dalam video ini, pada saat mendorong, tangan, tarik, dorong ya. Kemudian tarik, dorong kembali. Pada saat menarik, kepala naik. Nah, kita lanjut ke poin ketiga ya. Gerakan kaki. Lutut dibengkokkan ke dalam atau ditekuk ya. Jadi dibengkokkan ke dalam atau posisinya ditekuk. Kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka dan dirapatkan. Jadi pada saat setelah ditekuk, kemudian dorong atau luruskan atau tendangkan ya. Menyerupainya seperti itu ya. Ke belakang. Ini ulangi urutan gerakan tersebut mulai dari tekuk, dari posisi tekuk, kemudian tendang dan rapatkan secara berulang-ulang si posisi kakinya ya. Kita lihat nih, pada saat pelaksanaan kalian bisa belajar dengan menempel ke dinding tembok ya, pegang tangan ke tembok, kemudian gerakan kaki dengan menarik ini, tarik, tekuk ini, tarik, tekuk, kemudian tendang atau dorong, lurus sampai lurus. Tarik lagi, kemudian dorong. Coba kalian analisis secara perlahan agar pembahasan materi ini dapat dipahami ya. Tarik, dorong. Nah, tekuk atau tarik ke belakang ya. Depan ke sini ke bagian depan, tarik, kemudian dorong. Nah, seperti itu ya. Ini kita lihat dari samping. Yang ini tarik. Ini, nah miring posisi pada saat menarik. Nah, kemudian dorong ke belakang ya. Selanjutnya, yang keempat, cara mengambil napas. Jadi, bagaimana renang atau cara mengambil napas renang gaya dada. Cara mengambil napas renang gaya dada dilakukan saat posisi kepala berada di atas permukaan air, yakni saat dorongan kedua lengan. Jadi pada saat lengan mendorong, kedua lengan mendorong nih. Nah, ini posisi tadi mendorong, ya. Pada saat menarik ke bagian luar, ini kepala naik ke atas. Nah, pada saat inilah posisi mengambil nafas. Ya, kita lihat dorong. Pada saat menarik ke belakang tangan nih, kepala naik. Nah, ini ngambil nafas ya. Dorong, tarik. Dorong. Pada saat menarik, kepala naik, kemudian ngambil nafas. Nah, video selanjutnya ini tarik. Dorong, tarik. Dorong, tarik. Nah, ini
kepala naik. Disinilah teknik mengambil napas renang gaya dada. Oke, selanjutnya yang terakhir, koordinasi atau kombinasi gerakan atau gabungan gerakan lengan, kaki, dan mengambil nafas renang gaya dada atau istilah lainnya gaya katak ya. Ini kombinasi gerakan tangan, mengambil napas, kemudian mendorong atau kaki ditendangkan ke belakang ya. Ini gambar video atau video dari atas seperti ini. Saksi gambarnya. Renang gaya dada merupakan renang yang paling mudah sebetulnya di antara 3 gaya yang lainnya ya. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan mengenai materi minggu ini udah selesai. Bagaimana renang gaya dada dapat kalian praktekkan ya. Secara sebetulnya kalau pada saat praktek usahakan didampingi oleh guru atau oleh temannya ya. Jadi tetap selain kita mempelajari materi ini, jika melaksanakan praktek nanti kita harus tetap dengan hati-hati ya. Sekali lagi pembahasan mengenai materi renang gaya dada yaitu mulai dari teknik cara mengambang atau di air, kemudian yang kedua posisi kaki ya. Kemudian yang ketiga tangan. Yang keempat mengambil napas ya. Posisi mengambil napas, dan yang kelima yaitu koordinasi gerak atau kombinasi gerakan gabungan dari gerakan tangan, kaki, dan juga mengambil napas. Seperti itu ya. Untuk pembahasan materi hari ini kita bahas satu saja, minggu depan ke gerak atau gaya renang selanjutnya ya. Terima kasih. Kalian tetap semangat belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M ya yang dianjurkan oleh pemerintah, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan selesai kegiatan. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dilaksanakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.